Cek. Oke, ketemu lagi dengan kita di Random Podcast. Oh, belum ya. Oke. Ini episode pertama, Bro. Kita baru pertama kali ketemu ya? Pertama. Baru ketemu dengan kita di Random Podcast. Ada siapa di sini? Kita siapa? Sebenarnya kita ini siapa? Toto muncul, Toto bikin podcast. Kita ini siapa? Ya, saya Tegar. Saya Adit. Di Random Podcast. Di podcast random ini yang memang akan membahas seputar apa yang ingin kita bahas aja sebenarnya ya. Apa saja. Kenapa kok sekarang kita bikin podcast sih, Dit? Sebenarnya alasannya juga nggak jelas ya. Kita sangat keluar dari musim ya. Sekarang ada musim sepeda, Musim bunga-bunga. musim bunga-bunga, yang musisi musim cover lagu bikin virtual. Mungkin di daerah kita musim banjir juga. Itu bencana cuy. Bencana ya. Musim. Bencana alam ternyata. Jadi Random Podcast ini apa sih? Random podcast ya. Random Kenapa harus random gitu loh? namanya kayaknya kurang bermakna banget ya. Enggak. Kita filosofis, kita orangnya filosofis kok. Random bukan berarti konotasinya negatif ya, karena di sini kita akan bahas seputar apapun, dimanapun, kapanpun, Mas Tegar. Sesuai notif yang masuk ke kepala kita ya sebenarnya. Iya, kita. Sekarang kita mau membahas ini ya, kita bahas ini langsung gitu kan. Iya, bahas misteri, ada tempat-tempat yang katanya angker, ya kita Bahas perselingkuhan mungkin. Bisa. Mungkin bahas apa lagi? Bahas tentang demo, bahas tentang klarifikasi, kasus-kasus yang nggak jelas itulah. Tapi by the way kok podcast kita nggak pakai visual ini ya? Ya Apa sih alasannya? Podcast kita beda sama podcast YouTube yang itulah ya, karena mungkin kita juga nggak pede depan kamera ya. Sebenarnya sih memang kalau podcast itu kan awalnya kan memang file audio gitu loh. Ya, cuma kan diperbaharui lagi oleh artis-artis gitulah. Iya, mungkin biar nggak jenuh gitu kan. Wah, bisa ngeliat artis nih. Ya kenapa kita cuma suara aja nggak visual? Mungkin kita nggak punya value untuk dilihat, karakter kita tidak kuat mungkin. Ini malah merusak podcast kita sendiri ya kalau kita tidak kuat. Terus juga ya alasan selanjutnya kita nggak punya baju banyak aja sebenarnya. Kalau buat syuting. Kalau artis kan mau hari pertama sampai podcast ke 100 hari bajunya bisa beda ya. Bisa ganti-ganti. Kalau kita kayaknya setiap syuting itu terus. Kok Adit kaosnya polos hitam terus? Endorse bukan, endorse gak ada kan. Oke, Dit. Mungkin langsung aja ya. Di episode pertama ini kita bakal bahas apa sih? Bahas yang sebenarnya udah agak ke belakang tentang senja-senja itu apa sih? Oh, senja. Anak senja. Erat sekali hubungannya dengan senja-senja ya. Anak-anak senja. Anak-anak Bandaneira. Waduh, nama-nama. Gak apa-apa. Musik-musik folk ini. Oke, di episode pertama ini kita akan bahas kopi, Dit. Kopi. Bentar. Kalau Tegar ini ada misalnya nyebut kata kopi di benaknya itu yang kebayang apa sih? Nyeruput. Enggak ngantuk. Penghalang ngantuk mungkin. Cairan berwarna hitam. Tapi kopi yang kali ini beda. Filosofis sekali nanti mungkin. Filosofis karena kita akan ngobrol langsung sama ahlinya. Pakar kopi. Oh, pakar kopi dia. Pakar kopi. Oke, jadi para sobat kopi dimanapun kalian berada, sobat-sobat kopi dangdut, kopi lendot. kopi lendot. Mungkin ini yang dinanti-nantikan. Terus juga ada sobat-sobat kopi senja yang selalu sibuk dengan senja, lupa sholat maghrib. Apa itu sholat maghrib kalian? Hei anak senja, hei, jangan kopi senja terus, ngopi dah saat senja. Musola Anda sudah puji-pujian. Anda masih ngopi-ngopi terus. Terus juga sobat-sobat kopi paste nih. Kopi paste. Mahasiswa baru biasanya nih. Identik dengan kopi paste. Tapi kopi yang akan kita bahas beda kopi. Beda. Ini kopi yang sangat indie banget lah. Istilahnya indie banget. Oh, India. Indie, menarik sekali kan? Mungkin sekali. Siapa sih bintang tamu kita? Oke. Dari CV dari tadi masuk apply ke kita. Narasumnya apply ke kita ini pengen diobrolin gitu. Kenapa narsumnya emang dia? Karena emang dia menurut kita sih nggak sibuk aja sih. Selalu banyak waktu luang. Pengangguran sebenarnya enggak ya, cuma banyak gagalnya. Saya lihat-lihat sih
Dia dulu ngeband tapi sekarang sepertinya sudah tidak laku lagi. Ngedram. Ngedram saya lihat sendiri-sendiri terus. Tidak ada yang ingin berpartner. Dengar-dengar juga bikin lagu tapi belum bisa direkam. Mungkin ya karena memang nggak punya partner aja sih. Oke. Dan akhirnya yang mau menemani cuma biji kopi. Makanya mungkin dia mendalami kopi sekarang. Karena oke. mungkin bisnis yang sebelumnya juga dia jualan-jualan drum. Sudah masuk liputan 6 tapi sekarang drumnya masih utuh di rak. Tapi overall oke lah. Overall oke sih dia sih. Inspiratif lah. Inspiring. Anak Mungkin muda berbakat. langsung saja ya. Langsung saja kita. Monggo. Kita sambut ini ada Mas Bahtiar Zulham. What's up sobat Random Podcast dimanapun kalian berada. Oke, Mas Nama Bahtiar. saya Bahtiar Zulham dari Diamond Coffee Lab dan juga YNT Drums. Why? Masih saja dipromokan. Karena masih eksis guys. Masih eksis. Dengar-dengar pangsa pasarnya di Amerika, cuy. Amerika, tapi kalau tidak laku ya. Ya tentunya karena pandemi ini. Ya, Oke, pandemi. fine. Masih saja membela. Oke. Lanjut ke Ya, tentang mungkin- perkopian aja lah, langsung aja lah. Mas Bahtiar, oke. Kenapa sih Mas Bahtiar pada akhirnya kau memperdalam kopi gitu loh? Ya karena drumnya nggak laku. Akhirnya mengakui juga Fun ya. fact buat teman-teman di luar sana yang udah sedikit kenal Mas Bahtiar ini ternyata motivasi dia membuat kedai kopi. Nggak seperti itu juga sebetulnya. Oke. Tadi Jadi gimana Mas Bahtiar kau bisa memperdalam kopi gitu loh? Apa sih yang membuat Mas Bahtiar itu awalnya tertarik dengan kopi? Ya karena saya doyan ruput. Waduh, motivasinya sangat kamu ya Gar ya. cringe amat sih. Aduh. Oke, monggo Mas Bahtiar bisa diceritain sedikit awal mulanya ini. Gimana ini? Awal mulanya adalah ya karena berawal dari doyan ngopi dan kemudian kopinya Emang harus gitu sih kalau nyeruput saya kopi ikutan ya? juga lah. Wah, itu kamu nggak indie banget sih Gar. Nyeruput kopi anak-anak indie tuh beda. Wow, beda ya. Monggo dilanjut. Enak banget ini kopi bikinan Mas Bahtiar ini. Yang jelas karena kopi itu sedang sangat potensial di Indonesia. Sekarang atau dari dulu? Dewasa ini sedang mulai potensial. Sebetulnya tidak hanya di Indonesia, internasional pun kalau memang kita bisa mendistribusikan kopi Indonesia ke mancanegara pun itu juga merupakan suatu potensi yang sangat luar biasa tentunya. Menjadi komoditi kita lah gitu. Oh, jadi awalnya tertarik dengan kopi karena memang merasa kopi itu potensial gitu. Ya, betul. Terus itu mulai belajar kopi itu Mas Bahtiar apakah belajar kepada seseorang atau memang Atau mungkin otodidak buka di Wikipedia. atau di Google gitu, tutorial menyajikan kopi atau gimana? Nah, bicara menyajikan kopi ya, kalau menyajikan itu kita kan sebatas kayak memberikan ke orang itu menyajikan. Itu apa bedanya sama waiter sama waitress? Oh, waitress ya. Tapi dalam memperdalam kopi gitu, Mas. Mempelajarinya apakah otodidak Ya, ataukah selalu awal itu belajar sendiri lah gitu kan. Nah, terus kemudian saya juga melakukan beberapa observasi, riset, menanyakan ke beberapa narasumber. Saya langsung belajar dengan petani, kemudian prosesor, roastery dan juga barista serta brewer yang memang sudah expert di bidangnya. Oh, expert ya. Mantap sekali. Ini pengantarnya aja udah buat aku pengen nyeruput lagi. Tapi Mas Bahtiar itu mendedikasikan Mas Bahtiar sendiri sebagai barista atau pakar kopi sih? Nah, bicara barista itu ada dua lini seduh ya sebetulnya dalam dunia perkopian itu. Barista itu yang lebih cenderung menggunakan mesin-mesin espresso atau espresso based. Nah, kemudian yang manual brew itu istilahnya brewer gitu. Oh, Sedangkan brewer. saya sendiri mengklaim diri saya brewer lah. Brewer. Tapi kalau brewer itu apa, Mas? Lebih jelasnya. Saya nggak tahu, Dit. Kamu kayak awam banget ya. Sangat awam, Dit, perihal kopi. Espresso sih. based.
Espresso based itu adalah jenis sajian kopi yang memang berbahan dasar espresso. Nah, espresso itu selalu dibuat menggunakan mesin espresso. Gitu. Cabangnya itu banyak, mulai dari espresso kita bisa bikin arahin ke latte yang bisa kita bikin cortado, macchiato, americano, long black, bahkan Italiano. banyak jenisnya dari espresso ini. Satunya kan? Cuma Italiano nggak ada di Americano ada. Aku pernah dengar, aku pernah ngopi tuh. Aku diem. itu kopi itu Irak. Irak yes gitu. Lah kok Irak ada beneran? Irak Americano. Irak yes. Irak yes. Yes. Rusia yes. Rusia yes. Americano. Oh. Americano. Aku pernah denger jokes ini. Lupa tapi aku di mana. Oke, lanjut. lanjut. Aku jujur sama Tegar ini awam banget. Aku jujur awam. Malah belajar ini di sini. Nah, kenapa saya mengklaim diri saya sebagai brewer? Sebetulnya bukan berarti saya sendiri sudah mengatakan saya brewer yang expert, tapi menurut saya manual brew itu kompleksitasnya sangat menarik bagi saya. Banyak sekali metode-metode yang dari karakteristik kopi itu kita akan selalu menemukan metode berbeda lah gitu. Jadi nggak stuck gitu-gitu aja Berarti banyak metode ya dalam dalam manual brew. manual Ini yang brew itu. membuat Mas Badar tertarik gitu ya jadi brewer itu. Tertarik jadi brewer ya awalnya ya karena suka ngopi sih gitu. Sedangkan Awalnya kopi saset. enggak Enggak. Indie banget dari awal langsung kopi yang coffee shop. Coffee shop kalau ada. enggak coffee shop juga. Kopi saset itu kan ada dua definisi juga. Apa Instan. ya ini menarik. Saset Apa? instan gitu kan. Yang kita gunting langsung kita seduh pakai air panas langsung jadi. Itu instan. Atau mungkin kopi saset yang memang itu masih pure gitu. Kita masih bisa mengolah itu mau dijadiin kopi tubruk lah atau kopi lah atau kopi susu gitu. Nah, sebelumnya saya selalu menggunakan kopi tersebut gitu. Saya bukan penggemar kopi saset yang memang terlalu instan gitu. Karena kalau kopi saset itu beans yang di grind yang digunakan itu all grade. Sedangkan kalau yang saset yang satunya yang memang dia masih pure itu dia ada grade-nya gitu. Ada yang premium grade gitu. Berarti lebih bagus yang terpisah sama gula. Ya, asalkan itu yang memang premium grade ya. Gitu. Karena kopi sendiri memiliki beberapa tingkatan. Kelas-kelas ya. Ya, grade yang memang sudah disajikan itu kan ada konvensional, kemudian ada premium dan ada specialty coffee. Gitu. Oh, ternyata ada fakta menarik juga di kopi saset. Fakta menarik yang mana? Barusan Mas Btiar menjelaskan bahwa kopi saset itu ternyata ada ranah-ranah yang berbedanya gitu loh. Nggak kayak kita ya. Kita langsung saja seduh mengaduk dengan bungkusnya langsung. Aduh parah, kita awam banget masalah kopi ini. Gimana ini? Mau jadi apa kita? Gak akan jadi barista kayaknya. Enggak. Tapi kalau barista kopi saset mungkin aja sih. Kayak masih ya. Oke, dilanjut Mas Bahtiar. Terus kan Mas Bahtiar juga punya kedai kopi ya. Kayak Nah, kafe. itu berangkatnya dari mana itu Mas Bahtiar? Sebelum mengawali saya membuka kafe atau kedai kopi ini ya tentunya saya dari awal saya belajar roastery dulu. Saya roasting, terus kemudian saya belajar brewing, saya mempelajari kalibrasi espresso, at least saya tahu basicnya kan gitu. Nah, lalu kemudian hasil roastingan saya dan hasil dari brewing saya itu saya sajikan ke teman-teman yang memang sudah ahli lah gitu kan. Saya tanyakan untuk rasa udah masuk kriteria untuk layak jual atau belum gitu. Saya harus punya Studi kelayakan. ya betul. Kalau memang saya merasa oh ini udah pantas nih untuk saya sajikan di cafe atau coffee shop gitu. Setelah mencapai spesifikasi seperti itu, saya baru berani membuka coffee shop ini. Oh, tapi Mas Bahtiar belajar kopi itu udah dari kapan sih Mas? Maksudnya ke belakang ini ya? Mendalaminya? Berapa tahun belum ada belakang? 2 tahun sih sampai sekarang. Oh, kisaran 2 tahun ya? Ya almost lah. Nah, terus setelah dari proses pembelajaran lalu ingin buat coffee shop itu jaraknya berapa bulan atau berapa tahun atau langsung gitu? Saya mungkin sekitar 3-4 bulan lah untuk melakukan yang kayak riset dan observasi langsung kayak
mengunjungi langsung petani, terus kemudian mengunjungi prosesor atau proses pasca panen ya kan. Itu terus kemudian ada lagi langsung ke roastery dan mengunjungi beberapa kafe dan coffee shop yang memang sudah beroperasi, melakukan beberapa ya bincang-bincang yang dimana saya di situ melakukan still copy and modified gitu. Wais. Mantap sekali. Mantap. Still coffee and modified mungkin bahasa Indonesia yang ATM itu ya, yang sering dengar di pelajaran-pelajaran gue, amati tiru modifikasi ya. Ya betul. Kamu jago juga. Aku pernah kuliah tentang ekonomi bisnis Islam, Bro. Waduh. Gak usah sebut kampus lah ya. Oke, Tapi mantap siyakin sekali. itu, Mas. Siyakin itu buat coffee shop. Apakah kamu memang punya cara penyajian yang memang akan beda dengan penyajian coffee shop di daerah ini gitu? Itu dia, banyak sekali mungkin relasi kerabat teman yang memang melihat lokasi dari kafe saya itu banyak mengutarakan yang seandainya ini di tengah kota gitu. Oh, mempermasalahkan lokasi ya. Ya betul, sedangkan menurut saya itu ketika kita bisa menjual suatu produk apapun itu, jasa yang memang itu dikonsumsi ataupun kita jual tempat, apapun bentuknya memang kita punya nilai jual tersendiri, kita bisa menjadi tempat yang memang itu bukan menjadi orang sedang lewat kemudian nengok, mampir bukan. Tapi Berarti at least kualitas ya. kualitas yang memang kita punya nilai jual lebih lah gitu. Value lebih. Iya, yang jelas ketika orang itu dari rumah ini memang sudah punya plan gitu. Dari rumah ini pengen ke sono nih gitu. Oh ya. Niat ngopi langsung datang gitu. Jadi memang targetnya itu bukan orang lewat Bukan. terus. Ini yang tadi Wah, disebut ini apa nih? Terang-terang ini jam malam-malam jam segini. Memang Apakah tidak ini menutup kedai kopi? kemungkinan untuk mendapatkan konsumen dari situ. Tapi yang ingin saya tingkatkan lagi justru lebih ke arah coffee house ya, bukan ke hanya menyajikan kopi untuk para customer yang datang, tapi kita juga kita menyediakan biji kopi. Baik itu kita jual lokal maupun mancanegara, dan kita juga sedang on proses untuk pembuatan alat-alat kopi. Jadi kita itu sebetulnya mampu untuk menjadi produsen peralatan-peralatan kopi yang harganya yang diimpor itu gila-gilaan. Profesional ya. Iya, sedangkan teknik seperti itu masih bisa kita buat dan masih bisa kita jual dengan harga yang memang lebih murah. Jauh lebih murah gitu kan, masih terjangkau buat para pecandu kopi tentunya. Jadi yang saya lihat itu Indonesia ini keterlambatan dengan budaya barat ini cukup jauh ya terpautnya. Budaya yang mana dulu nih Mas Batu? Budaya soal kopi. Budaya soal kopi. Tapi kan padahal kan kita Indonesia kan sebagai penghasil kopi yang memang notabene besar juga loh. Tapi kok kita bisa tertinggal dalam budaya pengopian ini gitu loh. Ya itu tadi, banyak sekali orang yang memang terlalu ortodok lah, mereka nggak open minded. Diksinya unik sekali. Mereka nggak open minded gitu, dan kemudian setelah mereka itu tipikal orang kita ya, itu tipikal orang yang ketika ada sesuatu yang sedang booming mereka ikut-ikutan. Budaya populer ya. Budaya populer benar. Tepatnya budaya populer. Saya merasa orang-orang kita ini termasuk, bahkan mungkin saya pernah lah mengalami fase-fase seperti itu. Itu selalu ngikutin musim lah gitu. Nggak dalam artian tidak visioner gitu. Kita random podcast nggak ngikutin populer ya? Nah, termasuk kalian-kalian ini. Tapi visioner nggak kita? Ya kita mah yang penting konsisten aja. Konsistensi. Iya, kayaknya lebih penting ya. Kita nggak berharap ada yang dengerin, kita tidak berharap lebih banyak yang antusias dengan konten tapi kita yakin apapun kita pasti kita akan menemukan pasarnya ya. Nggak tahu di mana gitu kan. Iya, terserah sih mau denger atau enggak. Yang penting kita ya coba-coba produksi kayak gini aja. Ya sama seperti saya saat membuat drum lah. Siapa orang yang mikir kalau tunggul kayu dibikin drum kok bisa sih gitu kan. Iya. Jadi memang ketika kita mempelajari segala sesuatu dan kita betul-betul really pay attention ya, pay attention to detail gitu. Itu banyak yang memang ini
bisa menjadi produk unggulan. Oh berarti ini kedai kopi Mas Batiar ini dinamakan Diamond Coffee Lab ya? Ya. Ini mengusung desain Filosofinya apa apa? ya? Filosofinya mungkin? Filosofi Diamond dari sendiri. nama diamond itu ya. Diamond itu Berlian. batu mulia. Batu mulia. Batu mulia yang memang masuk kategori batu mulia terkuat. Yang bisa digunakan untuk memotong apapun kan. Oh bisa memotong diamond berarti ya? Ya, bahkan pengeboran kilang minyak juga kan menggunakan mata bornya menggunakan Oh, diamond. fun fact juga nih. Ya itu dan sebagai salah satu-satunya maksud saya, satu-satunya batu mulia terkuat dan termahal gitu. Saya berharap dengan mengusung nama itu bisa menjadi seperti berlian lah gitu tentunya. Yang kokoh, Yang kokoh, kuat gitu kan. tak tertandingi. Kayak semen apa ya? Jadi semen. Diamond itu filosofi dari kata diamond. Lalu Coffee Lab unik juga Coffee Lab ya. Bukan Lab. coffee shop, coffee house. coffee house yang sering kan. Ya. Apa coffee shop ya? Apa? Coffee Lab ini loh seperti Coffee Lab. sebagai ruang eksperimen penemuan-penemuan apa gitu ya. Apakah ketika pengunjung ke sini menemukan inspirasi baru? Apakah Anda menganggap diri Anda sebagai profesor? Tapi nggak botak kok. Belum aja kali ya. Mungkin kalau sudah waktunya ya berpusing-pusing. Ya kenapa Coffee Lab gitu, Mas? Nama Coffee Lab itu sebetulnya bukan merujuk kepada laboratory seperti yang teman-teman pikirkan ada tabung reaksi dan lain sebagainya ya gitu. Elmeyer. Kita juga ditapal nyajiin sekali. kopinya nggak pakai jas lab lah gitu, kita tetap pakai apron gitu. Pakai celemek. Iya. Nah, Coffee Lab itu menurut saya nama yang masih apa ya, sangat jarang digunakan dan memang ranahnya itu tadi karena kita ingin sebagai penjual kopi kita ingin sambil memberikan edukasi kepada para customer kita dan memang kita ingin menjadi produsen alat-alat kopi gitu. Tapi target customer itu semua kalangan atau kalangan, tentu. Oh, berarti kopi itu nggak berbahaya ya, maksudnya ada Berbahaya batasan gimana, berbahaya? umurnya kayak misalnya rokok kan harus Di atas berapa- 18 Ah, plus kalau gitu kopi itu gimana sih? Menurut saya segala sesuatu yang dikonsumsi masih Porsinya dalam pas. takaran, porsinya pas itu aman-aman aja lah gitu. Kalau memang seperti misal gitu, ada riset yang mengatakan kalau ngopi itu tidak boleh lebih dari 3 porsi atau 3 gelas dalam satu hari gitu. Kopi itu kan sebagai antioksidan, dia punya kafein, dia juga punya zat dopamin banyak di situ. Bagus dikonsumsi dan memang punya antioksidan yang bagus untuk tubuh. Tapi ketika dikonsumsi berlebih ya segala sesuatu lah intinya Apapun ya. Apapun yang itu berlebih baik. ya. Nah, sebetulnya ada juga metode di mana kita memang pengen ngopi banyak nih yang kita mungkin secara konsumsi lebih dari 3 gelas per hari gitu. Ada metode yang memang kita bisa ngopi lebih dari itu. Kita bisa menggunakan decaf kan, decaf kopi. Jadi ada dekafeinisasi dari kopi. Kita pengurangan kadar kafein. Oh, Itu mengurangi. ada gitu. Itu ada pengolahan tersendiri berarti. Ada, dan kopi yang ditanam di Indonesia, terutama di tanah Jawa itu kadar kafeinnya tidak terlalu tinggi. Itulah kenapa kopi dari Jawa ini pernah menjadi primadona di USA. Bahkan ketika kita ke USA, ketika mungkin kita ke coffee shop di sana ditanya gitu, what you wanna drink gitu. Kita nggak perlu bilang Americano. Japanese coffee enggak. Japanese coffee. Enggak, kita cuma tinggal bilang aja so wanna drink Jawa gitu. Udah langsung ngerti. Jawa ya, nggak Java ya. Ya. Dan sampai ada istilah a cup of Java gitu. Cup of Java. Berarti emang kopi dari kita itu menjadi primadona di sana, tapi di negeri kita sendiri, Nah. maksudnya menurut Mas Batiar ya, Why gitu loh, why? menjadi primadona juga nggak sih? Saat ini sedang menuju itu gitu. Cuma di Indonesia terutama kita itu masih terlalu brand minded ya. Brand minded itu gimana Brand Mas? minded itu kayak yang memang segala sesuatu yang memang udah punya nama lah katakanlah gitu kan. Banyak yang bilang kayak ini nih kopi dari Ethiopia gitu, kopi dari Brazil, kopi dari mana gitu. Betul memang Brazil dan Ethiopia itu negara awal yang memang menghasilkan kopi
berkualitas gitu. Tapi kan saat zaman penjajahan dulu, kopi pertama kali ditanam di Indonesia di Batavia yang sekarang namanya Pondok Kopi itu awal pertama ditanamnya kopi. Oh. Nah, kemudian hasil kopinya itu dibawa pulang ke Belanda dan dilakukan riset. Ternyata dari unsur pH itu menjadikan something unik gitu. Itu berbeda dengan daerah penghasilnya. Seperti kopi yang pertama kali dibawa itu kan varietasnya kan Abyssinia. Abyssinia. Ya. Apa itu Abyssinia, Mas? Saya nggak Daerah, tahu. kayaknya daerah sih, aku nebak-nebak daerah. Daerah ya, nama daerah. Jadi kopi itu kan punya spesies ya. Ah. Spesimen kopi itu ada yang kita tahu kan ada Arabica, ada Robusta, Ya. ada pula Liberica, ada pula Excelsa. Wah, aku belum tahu tuh yang dua itu aku belum. Kalau Arabica Robusta mungkin Ya, sering kita dengar ya. sering. Gitu. Nah, dari varietas itu ada di bawah spesies kan menurut urutannya gitu. Nah, dari Arabica ini sendiri varietas sangat banyak. Kalau saya suruh ngapalin saya juga nggak hafal semua. Iya. Gitu. Dan untuk mengidentifikasi varietas itu juga kan kita perlu melakukan uji riset lebih jauh. Gitu. Iya, iya. Nah, seperti halnya itu tadi Abyssinia yang pertama kali ditanam di Indonesia. Nah, karena pH ini sehingga ada mutasi genetik. Gitu. Dan sampai akhirnya kita punya varietas sendiri yaitu Java Typica. Oh, Java Typica. Nah, dari Java Typica ini, nah terus kemudian kalau tidak salah sekitar tahun 1970 pemerintah itu membawa binih bantuan Pemerintah kita. tanpa mengidentifikasi varietasnya. Jadi kita tanam random gitu, seperti random kali Podcast. Kita disinggung lagi kan. memang kita selalu disinggung. Sampai terciptalah banyak turunan varietas itu. Ada mungkin ada menjadi dari Java Typica, ada Kartika, ada Kartika Sari. Terus kemudian ada Kartika 1, Kartika 2, ada Andung Sari, ada Kopiol, ada Sigara Rutang, ada Lini. Itu varietas-varietas yang memang udah berkembang dari awalnya. Berarti emang sebenarnya kopi ini cukup bersejarah ya di negeri kita ini ya. Oh, betul. Bener-bener awam banget aku. Aku dari tadi menangkap kayak pelajaran sejarah aku loh. Iya, makanya emang ini penting gitu loh. Penting ya. Penting mungkin bagi kalian yang seneng ngopi-ngopi ya, ternyata di negeri kita ini emang Emang sejarah kopi itu panjang. iya, Negeri kita punya sejarah tentang kopi gitu loh. Dan kita selama ini mungkin melakukan sejarah itu ya. Ya, kita tinggal nyeruput aja sih. Bener-bener kita, Kita daerah yang konsumtif memang banget. menjadi negara punya komoditi lah gitu. Sebenarnya iya ya. Sebetulnya gitu. Dan sangat berpotensi. Sangat. Sangat berpotensi. Nah, barusan kita membahas tentang sejarah kopi dan memang Mas Batiar tidak diragukan lagi pengetahuannya tentang kopi ya. Mantap aku ini aku baru nemuin orang kayak Mas Batiar ini. Aku ngopi dimanapun ya cuma sekedar robusta apa arabica bijinya balikin tamannya udah selesai ya. Karena taunya itu ya. Pol aku juga tahu itu tok. Nah, di Diamond Coffee Lab ini yang Mas Batiar sajikan apa aja sih, Mas? Yang pasti Best sellernya mungkin dari best sellernya dulu apa? Reseller masterpiece-nya apa ini? Masterpiece-nya ini. best seller tentunya cocktail coffee yang memang sudah kita modifikasi. Kamu udah nyobain Gar? Belum. Aku juga belum. Hanya sebatas Arabica, Tubruk, Arabica. Terus apa aja, Mas? Yang lainnya gitu, menu-menunya gitu. Nanti yang ngedengerin kita juga datang ke sini. Wah, Iya, ini jadi- tertarik ya. Ada kita bikin Irish coffee. Iris itu apa itu? Irish itu sajian kopi yang kita menggunakan Irish cream atau yang sering kita sebut sebagai Baileys gitu. Oh. Nah, itu dari long black ice yang memang kita bikin koktail menggunakan Baileys gitu. Terus kemudian ada ice rum cold brew. Kita menggunakan cold brew yang kita campur dengan rum gitu. Terus ada juga butterscotch coffee. Nama-namanya sangat sulit Lah, kamu tadi diketahui. pesannya bilangnya apa Gar? Oh ya, Tubruk Arabica saja. Karena taunya itu jadinya Iya. pesannya itu tok ya. Iya. Sebenarnya Karena- pengen pesen yang lain tapi ngomongnya anu sing KMS lah. Angel ngomongnya angel. Iya, angel. susah. Kita juga selalu menawarkan. Lalu apa, Mas? Tadi yang barusan, Mas? Itu kopi-kopi yang apa menjadi keunikan dari kafe kita ya. Ya.
kita punya koktail yang berbahan dasar kopi. Tapi non alkohol ya tentunya. Oh iya. Jadi koktail itu nggak melulu harus berbahan dasar alkohol. Ternyata dengan ngopi. taste yang mungkin nggak seperti kopi pada umumnya lah. Ada aroma-aroma asam seperti wine gitu mungkin ya? Apa beda lagi tuh? Kalau itu bisa dari kopi proses pasca panen, wine bisa. Oh bisa juga ya. Aku denger kopi tentang kopi wine gitu kan? Iya. Saya kira itu miras yang berkedok kopi. Tomyang ya. Para sentimen gitu nih. Haram. Oh enggak dong. Enggak tahu maksudnya. Lalu apa lagi Mas? Menunya tadi sangat menarik ya Gar ya? Mungkin kopi-kopi lokalnya ada apa aja Mas? Itu dia. Jadi saya memang sengaja untuk sementara waktu tidak menggunakan coffee beans import. Saya menggunakan yang memang lokal kita punya, seperti memang kita punya sekarang ada Aceh Gayo, Arabica, itu ada yang natural process sama wine. Terus kemudian ada Bali Kintamani, ada Oh ya aku kelinci. pesen tadi Gar. Iya, balikin taman. Enak ini enak. Ada juga dari Gunung Slamet. Oh, Gunung Selamat ya. Dekat-dekat sini, Bra. Iya, ada juga yang memang dari daerah kita nih, dari Polugon, Manarja. Itu robusta dan untuk flavornya sendiri sudah sangat enak lah menurut saya Mas. Oh, Gak kalah sama yang impor kali ya? Ya, Apa justru lebih enak yang lokal Mas Badar? ya karena ya cinta produk lokal lah gitu. Kalau cara anak-anak gaulnya support your local brand. iya, support di local brand. Maksudnya secara histori pun ya kopi kita jadi primadona di USA gitu loh. Masa ya kita nggak bawa kopi sendiri? Ya cuma cara memanfaatkannya aja gimana sebenarnya kan? Ya contoh aja kopi luwak nih, satu-satunya produsen kopi luwak kan hanya di Indonesia. Ya. Nah, sampai sekarang ini di USA kopi luwak itu harganya luar biasa gila menurut saya. Untuk sekitar setengah kilo lah gitu. Setengah kilo. Iya, setengah kilo beans. kopi. Bisa kopi kotoran. luwak. Asik. Tapi itu kotoran luwak ya? Iya, wild luwak itu harganya di sana itu untuk setengah kilo kurang lebih sekitar 399 US dollar. Itu kisaran berapa di Rupiah kan dirupiahkan? 5 Kurang lebih juta 5 mungkin jutaan 5 juta ya, kan? hanya untuk setengah kilo. Mahal ya. Kalau di sini di sini Indonesia? kita masih bisa mendapatkannya mudah kan. Gitu. Oh. Kita bisa langsung ke petani gitu kan. Nah, itu bedanya, ada juga luwak liar, ada juga luwak tangkar gitu. Mungkin lebih mahal luwak liar kali ya. Iya, karena luwak liar itu kan mereka secara natural mampu mengidentifikasi biji kopi yang matang sempurna. Oh iya benar, sortiran hewan mungkin hebat ya. Menarik sekali nih. Tentang kopi luwak pun kita bahas ya. Jadi Yang jelas ini nggak kopi luwak nggak bikin lambung. Bukan kopi luwak yang Tit. Ini ya, the real kopi luwak. Kopi luwak bukan brand. Tapi ngomong-ngomong, tahu nggak sih Dit kamu perbedaan Arabica dan Robusta sebenarnya ketika kamu ngopi Arabica terus gitu? Aku tahunya sih Arabica yang kecut. Sebatas itu. Sebatas itu ya, yang asam-asam ya Iya, Arabica. asam Arabica. Bedanya Arabica sama Robusta apa sih Mas? Itu jelas karena spesiesnya aja udah beda ya. Gitu. Oh, Nah, mungkin kalau tingkat dari ketinggiannya kopi itu tumbuh. MDPL. MDPL dari ketinggian altitude MDPL. ya, dari elevationnya sendiri. Robusta itu udah bisa kita tanam di dataran yang tidak terlalu tinggi. Dari 400 MDPL kita udah bisa mulai menanam Robusta. Gitu. Kalau Arabica lebih tinggi. Arabica ya at least kita harus mulai dari 800 MDPL gitu kan. Oh, sip. Adit, ada yang mau ditanyain lagi, Dit? Aduh, ditanya apa-apa kayaknya profesional ya. Apa ini ya? Arabica juga sebetulnya kopi itu tanaman yang membutuhkan tanaman tumpang sari. Dia nggak bisa kena Berdiri sendiri. direct sunlight, nggak bisa langsung kena sinar terik matahari langsung, gitu. Atau I see. dia nanti akan terkena penyakit yang namanya karat daun. Oh, karat daun. Baru denger lagi. Sebenarnya banyak sekali istilah-istilah yang baru saya dengar gitu. Kita tadinya mau ini malah kita belajar ini Iya, ya ngobrol. ya emang inilah. Mungkin podcast kita random tapi banyak input yang kita sendiri dan belum tahu ya. mungkin teman-teman yang lain juga belum tahu mungkin Iya ya. benar-benar ini. Wah, berarti Materi mahal ini. mahal sebenarnya sih. Terus juga kan Diamond Coffee Lab ini kan ada di daerah Majenang ya. Ya. Nah, sebegitu yakinkah Mas Batiar kepada para konsumen-konsumen yang ada di Majenang? Mereka memang suka kopi gitu.
Itu dia. Jadi Peluang, lebih ke peluang. Lebih ke peluang. kalau menurut saya bisnis itu tidak, memang tempat itu sangat menopang ya. Tempat sangat menopang. Cuman yang pasti ketika kita punya nilai jual lebih atau value lebih yang kita unggulkan, tempat bukan menjadi permasalahan lagi. Oh. Karena itu tidak hanya menjadi tempat yang kita lewat mampir, tapi itu bisa menjadi destinasi. Gitu. Destinasi tujuan orang. Saya mau ke sana demi mendapatkan Berlian, diamond. something lah gitu kan, diamond. Iya, kalau nangkep filosofinya kan diamond mau di daerah manapun dikejar ya. Ya, betul sekali. Karena kualitasnya mau dipendem di dalam tanah siapapun tetap dikejar. Mungkin itu bisa jadi Filosofisnya emang. Begitulah. Tapi strategi-strategi untuk biar daya konsumtif terhadap kopinya tinggi itu ada nggak sih? Kita tinggal ngikutin zaman aja. Katanya kan dengar-dengar dari Diamond ini mau kampanye hashtag kopikan Majenang. Kalau bisa kopikan Indonesia. Oh, kopikan Indonesia ya. Mantap sekali ya. Biar tidak amer terus. Baru malam tahun baru besok ini orang-orang ngopi. Nggak congyang terus. Nggak topi mire. Ya ampun. Karena emang kopi ini sangat nikmat ya untuk kita sandingkan dengan sesuatu yang ketika kita ngobrol-ngobrol kan paling enak kita mengerjakan sesuatu. Enjoy banget lah pasti. Disandingannya dengan kopi kan. Iya, fun fact aja juga kita ini tapping random podcast pertama ini kita langsung dari Diamond Coffee Lab ya Gar ya. Iya, dini hari nih. Ini hari jam 3 pagi nih kita. Wow. Di mana lagi ngopi Karena jam dari 3. tadi aku sore kesini rame, siang kesini rame, malam Iya. kesini rame. Wah. Ya kita akhirnya kebagian waktu jam segini. Iya, mantap sekali. Jadi buat teman-teman yang memang suka kopi dan memang ingin belajar kopi bisa ya di sini Bisa ya. langsung. Sharing-sharing. Sharing-sharing. Aku punya biji ini nih gitu. Iya. Ya, biji. Kok rancu? Biji kopi maksudnya. Aku di rumah nih saudaraku bawa dari Lampung ini gimana gitu kan. Oh, tapi ketika memang di Majenang ini kan apa? Mas Batiar buka kedai kopi nih ya, Coffee Lab. Maksudnya Mas Batiar itu siap nggak sih nerima misalnya resikonya memang Majenang itu daya konsumsi kopinya kurang gitu? Apakah terus akan berusaha untuk mengkopikan Majenang gitu? Ya, itu dia ya. Yang memang saya harus jujur ya mungkin di podcast kali ini. Iya. Gitu. Kota kita ini daya konsumsinya itu sebetulnya ingin tampil trendy gitu. Kita nggak mau ketinggalan zaman dengan budget minimalis tentunya. Gitu. Jadi biar bagaimanapun kita tetap harus bisa menyajikan sajian-sajian yang harganya masih terjangkau oleh masyarakat kita. Itu dari segi bisnis yang memang untuk larinya ranah lokal. Ranah lokal ya. Ya. Tapi harapannya itu tadi kita nggak hanya ingin membuat ini lokal aja gitu. Nah, kan kopi kan terkenalnya itu banyak sekali apa namanya ya Manfaatnya. apa lawan dari manfaat apa? Mudorot. Mudorot. Bahasa Indonesianya Apa bahasa mudorot Indonesianya apa apa? Kok saya jadi begini ya? resiko bukan ya? Mungkin Manfaat. negatifnya kopi kan mungkin bisa katanya kopi bikin asam lambung mas. Banyak apa Terus ya? bikin detak jantung berdetak lebih cepat. Terus susah tidur. Nah, Mas Batiar nggak khawatir tentang persepsi masyarakat tentang kopi dengan persepsi yang seperti itu? Itu dia kenapa tadi saya sebutkan ngopi di sini itu kita juga sambil memberikan edukasi bahwa kopi itu nggak melulu selalu bikin perut kembung terus kemudian bikin deg-degan, itu enggak gitu. Karena faktanya kopi itu memiliki antioksidan, dengan catatan kita tahu brewingnya yang bagus itu seperti apa. Pengolahannya bener ya. Iya, pengolahannya benar. Karena pada kopi itu kan namanya dia gas ya, ada terkandung dalam kopi. Karena ini kopi itu kan kita sangrai, kita roast gitu. Dia menjadi arang gitu. Sedangkan arang ini kan dia adalah karbon gitu. Nah, karbon, dan dari karbon itu dia akan memproduksi yang namanya karbon dioksida. Kenapa kita kalau ngopi salah seduh kita sering kayak perut kembung gitu. Iya, Karena ada produksi karbon dioksida berlebih dalam lambung kita. Gitu kan. Nah, jadi
kita sering kayak waduh habis ngopi deg-degan gitu. Kalau deg-degan itu pasti wajar karena kopi memiliki yang namanya kafein. Itu efeknya gitu dengan deg-degan. Dan kafein itu dia fungsinya sebagai pemicu detak jantung. Iya. Memompa jantung secara berlebih. Itu bisa untuk doping sebetulnya gitu kan. Doping buat kita untuk memacu kinerja jantung lebih. Sebetulnya perbedaan itu tadi antara Arabica dan Robusta. Robusta itu punya acidity tinggi dan juga punya kafein yang tinggi juga gitu. Oke, itu kan barusan kan ketakutan tentang persepsi kopi yang memang mempunyai kenegatifan ya, mungkin tadi asam lambung atau apa kan mengakibatkan itu. Mungkin ini kita juga punya Riset kecil-kecilan nih. Manfaat kopi untuk kesehatan tubuh apa aja, Dit? Oke, manfaat kopi untuk tubuh ya. Oke, di sini pertama tadi ada sumber antioksidan. Ya. Bener itu, Mas? Betul sekali. Sumber antioksidan ya, yang bagus ya. Ya. Terus kedua juga mencegah penyakit berat. Penyakit berat maksudnya apa ya? Apakah memang bisa mengkuruskan? Maksudnya Bukan. Penyakit obesitas mungkin? bukan mencegah ya. obesitas? Penyakit berat. Penyakit berat seperti serangan jantung, Oh, gangguan paru-paru. Saya kira berat badan, Dit. bukan. Jadi kalau berat badan kan nggak usah diet, tidak usah harus tidak makan, tinggal minum kopi saja 1 galon mungkin. Terus yang ketiga ini menurunkan stres, bener Mas Tiar? Sangat Pasti betul. sih menurutku Pasti sih. ya. Karena memang Yaitu menurunkan stres dari kopi itu tadi ada 2 zat yang memang itu sangat mengurangi stres ya. Yang pertama ada kafein, dimana itu memacu detak jantung gitu kan. Ketika kita sudah punya adiktif terhadap sesuatu gitu dan kita supply adiktif itu. ya lanjut, Mas. Kayaknya udah ada adzan subuh ya. Ya lanjut. Nah oke, jadi dari zat-zat itu bisa mengurangi stres. Pertama dari kafein itu. Terus kedua ada etipenol gitu. Di mana etipenol itu memiliki senyawa yang namanya dopamin gitu. Dopamin itu bisa membuat kita kecanduan juga. Lebih lengkap dari riset kita ya. Sepertinya mahasiswa kesehatan pun belum tentu tahu juga tentang ini ya, makanya Mantap sangat penting sekali. Nggak salah kita Tidak salah menggunakan materi. Apalagi, Dit? Ada lagi nggak, Dit? Udah sih dari riset kita, emang riset kita kalah jauh sama materinya Mas Bajar. Percuma kita riset. Percuma. Terus juga tadi sebenarnya sih karena HP-nya Adit lowbat, tapi saya masih ingat tadi kita udah bikin Q&A ya. Q&A. Maksudnya katanya itu di Instagram tadi ya, ya. di Instagram mau tadi. di-follow juga teman-teman yang udah ngedengerin. Langsung aja di-follow di IG kita Random Podcast. Random Podcast. Jadi tadi kita udah tanya-tanya nih ke teman-teman ya. Oke. Tadi kan saya moto kopi yang ada di sini nih. Terus saya Moto posting Moto kopi. moto kopi. Oh, saya iya, oke. memfoto, saya memotret kopi yang ada di sini. Nah, oke. Motret. Terus saya tanyakan di Instagram ke teman-teman dengan pertanyaan, menurut kalian kopi itu apa sih? Ternyata kita mengambil beberapa jawaban. Yang pertama ini ada dari Krecek Gudeg. Nama Instagramnya aneh sekali ini. @krecekgudeg. Dia bertanya, gitu? menurut dia kopi itu katanya pahit. Emang kopi selalunya pahit? Itu ada Emang kopi selalunya pahit Tapi sih? identiknya gitu ya Mas Batiar ya. Persepsi kita kopi. Misalnya kita nyebutin rasa nih, ada gimso di TV. Gula, manis. Iya. Obat gitu ya. Iya. Ada gimso di TV. Gimso. Seperti itu ya. Nah, ada kuis-kuis kan gitu Iya. kan. Tapi memang identik pahit atau gimana sih? Biar Mas Krecek Gudeg ini nih mengerti. Ya. Antum Karena mayoritas kopi yang disajikan di Indonesia itu dia selalu disangrai atau di roasting sampai dia mencapai titik gosong ya. Gitu, sampai gosong, sampai akhirnya ya namanya sesuatu nggak kopi lah, apapun yang gosong mesti pahit. Gitu. Oh. Padahal roast level itu kan kita banyak. Kalau di Indonesia mungkin orang-orang tahu kan ada light roast, terus ada medium, medium to dark, Tahu kamu? kemudian ada Tahu dark dong. roast gitu. Nah kalau kita di sini pakainya itu ada mungkin dari karamel, cinnamon, terus kemudian ada New England, ada City, ada Full City, terus kemudian Kok klub-klub bola? Manchester, Liverpool. Sekalian Persib. Nah,
Persija. Ada juga Italian roast, ada juga Spain roast. Nah, itu untuk menentukan tingkat kematangan dari kopi tersebut. Bahkan ada juga orang yang suka ngopi tanpa di roasting, bin. Biji aja di putih berarti. Iya. Nah, kalau untuk white coffee itu sendiri dia baru memasuki tahap antara karamel atau cinnamon roast. Gitu. Jadi dia belum hitam terus pahit, ya enggak lah gitu kan. Oke, tadi kan pertanyaan dari Mas Krecek Gudeg. Ya. Mas Krecek Gudeg tadi bilang bahwa kopi itu pahit ya. Ya, Iya. betul. Nih ada pertanyaan lagi nih. Oke. Enggak pertanyaan sih, ada jawaban. Jawaban. Ada jawaban dari Ed Kintara. Cewek nih. Makanya kayak cewek nih lumayan Katanya nih kan. kopi itu candu. Oh, indie banget ya. Padahal kan ini kopi bukan kamu. Oh, shit. Tapi emang kopi itu emang selalu bikin candu apa gimana sih? Itu tadi zat-zat yang memang membuat adiktif itu kan. Kafein kan zat adiktif. Jelas yang memang fungsinya sebagai pemicu detak jantung. Yang kedua ada etipenol di mana etipenol itu chaos. memiliki senyawa dopamin yang memang membuat daya candu atau adiktif Iya. dari aroma gitu. Jadi kopi itu memang betul candu atau adiktif. Tapi ini dilarang BNN gak sih? Oh, karena candu gitu. Iya karena candu kan takutnya emang orang sakau gitu nggak ngopi Mungkin gitu. candu Borobudur. Candu. Candu Winata. Tadi lanjut ke pertanyaan terakhir. Jawaban yang terakhir. kita pilih yang paling relevan tadi ya. Padahal cuma 3. Ini yang terakhir nih ada Arul KA. Katanya Kopi itu apa? kopi itu apa ya? Wah ternyata HP-nya mati. Waduh, baru mau kebuka. Aduh, padahal Mas Arul tadi. Kembali ke Mas Bahtiar. Sebenarnya kalau suruh definisiin sendiri Mas Bahtiar, pertanyaan kayak kita tadi tapi dilemparin ke Mas Bahtiar. Kopi itu apa gitu? Satu kata. Satu kata lah. Bingung dia. Itu. Bingung dia. Bingung dia. Kopi itu nikmat. Kopi itu apa gitu? Satu kata yang mungkin bisa jadi sedikit mau marah ke closing statement kita ya. Atau kalimat. Kata. Karena sesuai pertanyaan tadi kan menurut kalian kopi itu apa sih? Nah, sekarang menurut Mas Bahtiar kopi itu apa sih Satu gitu? kata mungkin. Kalau menurut saya, satu kata dari saya, kopi itu berharga lah. Oh, berharga. Wow. Seperti Diamond. Ini promosi seneng banget kita harus dipromosin terus ya. Iya dong, biar laris terus. Kita aja sampai pagi nunggu. Syukur-syukur kita dapat kopi gratis di sini. Karena promosi terus. Oh iyalah, kita juga running diskon everyday. Apa lagi tuh? Sudah memang banyak yang disajikan. Penyajiannya memang oleh profesional. Banyak diskon. Baristanya katanya jomblo. Oh, bisa belajar kopi juga. Emang beneran jomblo maksudnya? Baristanya kan ada banyak di sini. Oh, yang mana dulu nih yang jomblo dit yang menurutmu? Pilih diciduk. Kayaknya jomblo semua sih aku. Diciduk Satpol PP atau gimana? Oh, ini udah nyala lagi nih. Oke. Dari Arul KA. Katanya kopi itu jahat. Wow. Kopi itu jahat. Jahat, yang jahat itu koruptor, boy. Kopi mana ada jahat, boy? Tidak ada yang jahat. Secara konotasi gimana nih? Enggak tahu, mungkin dia asal-asalan aja. Tapi ada istilah kopi jahat. Pernah denger gak kamu Gar? Ya sebenarnya nggak ada sih. Sebenarnya itu enak aja kalau kopi dicampur-campur itu menurutku enak. Maksudnya dicampur gula. Oh iya. Tapi nggak bener berarti ya. Ya mungkin saya ingatkan lagi ke Mas Arul. Mas Arul yang jahat itu koruptor bukan kopi. Mas Arul. Hei Mas Arul, hei. Kita tadi udah ngulik tentang sejarah kopi di Indonesia, di luar negeri. Terus sejarah Mas Bahtiar ini merintis apa namanya ya? Merintis Diamond Coffee Lab. Sangat wah ini bener-bener. Ada satu lagi dit yang bikin aku penasaran. Apa Dit. nih, apa nih? Maksudnya aku tuh suka ngopi ya. Suka ngopi pinjam korek dulu dong. Sambil sebat ya. Sambil sebat lah. Sambil kututil lah. Oh, oke. Nah, ini kan kadang dit Gimana? aku suka ngopi ya. Oh, belajar kopi juga pernah. Belajar kopi, bikin kopi gitu loh.
di sini juga di Diamond. Oh. Dan di tempat-tempat kopi lain juga belajar. Gimana itu? Nah, ketika saya habis bikin kopi nih, terus si baristanya nyicipin, dia selalu tahu gimana? tentang wah ini tingkat keasamannya. Oh. Gini, terus dia seruput lagi, dia tahu lagi. Wah, ini penuangan airnya kurang. Itu padahal baru dari kopi sedikit langsung tahu Dia air dari baru satu seruput aja langsung tahu gitu, Dit. Oh, itu gimana itu ya? Iya, kok bisa gitu loh, Mas? Kenapa barista atau pakar kopi ini selalu tahu melalui seruputan aja gitu loh? Ya karena di kopi itu Apakah memang kalian sudah berchemistry dengan rasanya? Sudah sangat bercumbu dengan kopi. Iya, gitu. nah itu di kopi itu ada banyak schoolingnya ya. Schooling ya. Ada sekolahannya Sekolah memang. kopi ada Mas Baziar? Ada dari mulai dari barista training, ada brewing juga, itu pengelompokan yang berbeda-beda. Terus Itu kemudian kalau sekolah kopi UASnya tentang apa itu? Mungkin suruh bikin kopi buat gurunya. Kopi lik. Kalau enak langsung ada auto juga cum laude. itu tadi kenapa para expert di kopi tahu langsung kan, bahkan belum mencicipi dari aromanya aja udah tahu. Itu karena kita juga ada sekolah yang memang khusus untuk sensory skill. Wah, sensory skill. Jadi Tingkat untuk- kepekaan. Iya, mulai dari aroma, flavor sama fragrance gitu. Kita sebenarnya juga bisa ya, Dit ya? Semuanya bisa lah. Kita bisa, Dit. Kayaknya kamu waktu itu udah lebih hebat lagi ya, Gar ya? Oh, iya dong. Jadi contohin nggak? Bisa contohin nggak ini? Contoh-contoh kamu nih. kamu juga ya, kamu juga ya. Ini contoh kita di kopi shop nih, kopi shop. Enggak, ini emang kita lagi ngopi nih. Oh, iya. Kita mau coba menyicipi. Coba dari nih kopi Mas Bahtiar, kamu Mas bisa Bahtiar. menganalisa nggak ini Kita kopi? kira-kira bisa menganalisa enggak ini? Ini jenis apa yang dimaksud Bahtiar? Kita kan tadi random ya. Iya. Kopi jenis apa? Oke, saya coba, Dit. Sepertinya ini kopi jenis Arabica Balikin Tamani. Benar sekali. Benar? Betul. Coba, Dit, kamu sekarang, Dit. Kamu dulu aja aku Oke, saya coba lagi, saya tebak lagi. Ini kopi tumbuh di atas permukaan 1200 mdpl. Ya, kurang lebih sekitar 1200 sampai 1800. Betul lagi, Dit. Sepertinya saya bisa menganalisa. Coba kamu dicoba. Kamu nggak perlu sekolah kopi. Apa mungkin kamu ada bakat-bakat? Coba kamu dicoba. Bakat-bakat bercumbu dengan kopi, pengalaman-pengalaman. Aku coba ya boleh kan? Coba dong, coba kamu Barengan analisis aja ya? juga dong. Barengan aja ya, Iya. yang kopimu tadi. Ya. Agak asin ya, Gar ya? Kenapa Dari asin? tanahnya mungkin nih tanah sengketa maksudnya. Sepertinya tanahnya tanah wakaf ini. mungkin asin karena saat menanam kopi petani itu Sangat gobios, berkeringat. keringatnya menetes Menetes, di tanah-tanah permukaan tanaman kopi. Seperti Malika. Makanya mungkin tingkat keasamannya agak tinggi nih. Coba saya seruput lagi. Sepertinya kopi ini ditanam oleh petani yang sedang resah. Resah gimana, Gar? Kenapa resah? Kenapa resah? Kamu tahu resah itu dari rasa kopi yang gimana sih? Ya karena emang rasanya membuat saya resah juga ini kopinya ini petani ini resah kayaknya. Resah karena tanahnya tanah wakaf tadi. Banyak sengketa ya. Iya, jadi kita bisa menebak, Dit. Iya sih. Mungkin Adit mau menebak lagi? Tebak dari apanya? Ini udah jelas ini. Yang jelas tanah sengketa malah ditanami kopi. Kayak gini. Enak tapi ada asin-asin, Iya. kecut-kecut. Mungkin itu bentuk keresahan. Asam-asam gitu. Ya, intinya kita bercandaan aja lah ya. Semangat lah buat para petani kopi untuk terus menanam kopi-kopi ya, membudidayakan juga karena emang ternyata kopi di kita itu memang sangat potensial. Potensial banget benar. Apalagi tadi kita dengar di USA itu kopi Jawa, Cups of Java itu udah terkenal banget di sana gitu kan. mungkin masalahnya di masalah telat kita Telat mengetahui budaya, mungkinnya telat kebudayaan budaya. yang telat masuk mungkin ya.
Kita lupa sejarah kopi kita sendiri mungkin Mas Udir. Itu salah satunya. Dan kemudian terlalu banyak petani yang dimonopoli. Oh, Oleh para kapitalis. Mungkin tengkulak. Kapitalis ya petani jualan harga segitu-gitu aja, Bro. Oh, nggak diajari cara mengolah kopi secara baik biar harganya bisa naik mungkin ya? Ya rata-rata petani kan orang kampung. Oh, Mereka kan penting punya duit. Dapur tetap ngebul. Oh, ya kurang tentang literatur tentang kopi mungkin ya Mas ya. Sedangkan para orang-orang yang ingin cepat kaya dibeli kopinya dengan harga segitu, dimonopoli, diborong, terus kemudian mereka jual dengan harga yang Puluhan gila-gilaan. kali lipat. Berarti yang kaya siapa? Itu permasalahan juga sebenarnya ya. Dia kan nggak memberdayakan petani namanya. Iya. Dan mungkin secara tidak langsung diberdayakan karena kopinya laku lah, ada yang beli gitu. Iya. Cuman dari secara harga apakah apresiasi seperti Iya, itu stuck sudah secara puluhan tahun begitu aja ya Mas Udir ya. itu. Closing statement mungkin. Oh, ya mungkin itu jadi permasalahan ya. Maksudnya ternyata emang banyak sekali permasalahan di Dunia bidang perkopian. dunia perkopian ini yang memang perlu perlu Kita evaluasi lagi. evaluasi lagi ya. lah, Karena mulai- memang ini sayang banget ya. Iya, ini potensi lah. Kopi itu merupakan budaya kita lah. Mungkin juga tentang kopi harus ada di pelajaran sekolah. Nah, bisa jadi sejarah tentang perkopian Indonesia mungkin masuk Iya. pelajaran apa berarti ya? Geografi apa ya, Pak? Apa ini? Oke. Mungkin closing statement dari Mas Badar, pesan-pesan. Ya, untuk para pecinta kopi atau yang memang belum menikmati tahu. kopi biar mereka tertarik untuk menikmati. Iya, kita apa- cinta produk Indonesia itu kira-kira pesan-pesannya buat para calon pecinta kopi dan udah mencintai kopi ini apa, Mas Badar? Ya, kopi itu nggak selalu pahit lah. Kayak hidup kita. Yang pahit itu hidup Anda. Kita juga kan. Iya dong. Bangga. Kita harus bisa menjadikan kopi menjadi komoditi nasional. Oke. Kita bisa hidup dari kopi. Mantap. Dan kopi itu nggak selalu harus bikin jantung deg-degan. Tapi Dia yang juga- bikin deg-degan. nggak juga harus selalu bikin perut. humornya cringe. Kopi itu punya banyak manfaat selama kita cara pengolahannya benar dan tidak dikonsumsi berlebih. Gitu. Pesan-pesannya? Pesan-pesannya, ya, ayolah mari kita bareng-bareng membuat komoditi kopi ini menjadi komoditi yang kembali terkenal di negara-negara barat sana lah. Oke. Mungkin juga nggak cuma di negara sana ya, di negara kita sendiri pun masyarakatnya lebih excited Iya. terhadap Dia, kopi gitu. ketika Kopi kita lokal sadar terutama. kalau produk kita itu menjadi primadona di luar negeri, kita harus lebih appreciate lah. Ya, karena memang harus dari sana dulu karena kebanyakan orang-orang kita kan ngiblatnya kan ke sana. Iya, benar. Perihal budaya populer ini gitu. Ke barat, sedangkan seperti- kiblat kita seperti juga di budaya barat. ngopi sekarang. Kiblat kita di barat. Oh iya. Oh iya. Oh iya iya. Emang kita selalu ngiblat ke sana. Kiblatnya kita juga di barat. Mungkin itu ya, Dit. Iya. Jadi gimana, Dit? Oke, intinya kita berterima kasih banget lah. Kita banyak banget belajar dari Mas Bahtiar Iya. gitu kan. Yang tadinya kita nggak tahu kopi, sekarang jadi tambah pusing tentang kopi. Materinya banyak banget lah. Itu ya sangat menambah wawasan kita buat pendengar-pendengar juga di rumah, di mobil yang ngedengerin kita. Nanti juga di mobil. Pede banget ada di mobil. siapa tahu. Itu. Terima kasih banget buat Mas Bahtiar ya. Buat Oke. teman-teman di rumah jangan lupa ya kalau lewat daerah mana ini Mas? Ciguling Majenang. Ciguling Majenang mampir kalau dari arah berarti selatan jalan Ya. gitu. Depannya view-nya juga bagus. Ya, Ini enak juga lah. nanti katanya Mas Bahtiar rencana dibikin outdoor juga. Oh ya mantep lah teman Ya, tempatnya. langsung datang aja ke Diamond Coffee Lab. Diamond Coffee Kalian Lab. bisa menikmati kopi. Tapi jangan senja-senja terus. Karena senja itu kalian harus sholat maghrib. Di sini buka sampai pagi. Lebih baik pagi dong sambil nunggu Adzan adzan subuh. subuh. Mantap. Iya, kita bertirakat dengan ngobrol dan ngopi. Mantap sekali. Ada closing statement dari Tegar? Ya mungkin itu sih. Kita harus selalu mensupport produk lokal, terutama Benar, benar. kopi. Tapi kalian jangan copy paste terus, terutama mahasiswa baru. Bisa Nikmati kopi se-enjoy mungkin, senikmat mungkin. Oke. Ya mungkin itu aja lah. Yuk, sampai jumpa di Episode selanjutnya. berikutnya. Bye bye. Oke.